Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini izinkan saya menyampaikan pesan Tuhan ya untuk jemaat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sama-sama langsung saja kita akan membuka di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 mulai dari ayatnya yang pertama kita baca satu perikop. Ya, ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Ya, Yohanes 14 ayatnya yang pertama sampai dengan 14. Saya hanya berdoa minta kepada Bapa di surga biar firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini benar-benar disimak baik-baik oleh saya dan juga oleh jemaat Tuhan. Supaya kita mengerti. Karena hari-hari ini banyak sekali orang tidak mengerti isi Alkitab. Mereka lebih senang memikirkan dunia. Mereka tidak senang dengan kebenaran firman. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Tetapi dari gereja kita terus berusaha agar supaya jemaat Tuhan mengerti. Oke. Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jemaat Tuhan 1, 2, 3 ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terus kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Terus jemaat, nanti saya akan minta jemaat untuk baca semua keras. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran. Hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Lanjut terus jemaat. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kamu. Terus kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Langsung 10 sama-sama terus. Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di antaramu dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Terus percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang sudah membaca, mendengar, yang teristimewa melakukannya. Senantiasa hamba-hamba Tuhan kalau sudah membaca satu perikop daripada firman Tuhan dan endingnya dia katakan berbahagialah orang yang sudah membaca atau jemaat Tuhan yang sudah membaca, jemaat Tuhan yang sudah mendengar, jemaat Tuhan firman Tuhan yang baca dan mendengar dia simpan di dalam hati dan melakukannya. Paling berbahagia
Kalau saya percaya firman Tuhan yang kita dengar, kita melakukannya. Tuhan katakan, apa yang engkau minta, apa saja, sekali lagi, apa yang engkau minta, apa saja Tuhan akan berikan. Enak kan? Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Baca, mendengar, dan simpan dalam hati. Yang terakhir, lakukan itu. Jangan sampai baca, mendengar pun juga tidak mau. Simpan apalagi dan tidak melakukan. Ayat ini tidak berfungsi. Minta kepadaku, maka akan berikan. Dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan saya minta ini, kok tidak terjawab? Mulai kecewa sama Tuhan, mulai malas, percuma Tuhan tidak ada. Padahal apa yang sudah disampaikan kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukan. Itu adalah orang yang keras kepala. Bangsa Israel pada waktu itu, Tuhan sudah izinkan. Musa bawa mereka keluar. Aku mau memberkati mereka susu dan madu di Kanaan. Bawa mereka. Tapi kita melihat pada waktu mereka sudah diizinkan keluar. Apa yang dikatakan Musa? Mereka tidak mau. Mereka marah. Mereka bersungut-sungut. Mereka dapat. Kanaan susu dan madu itu. Mereka tidak dapat. Mereka mati di padang gurun. Yang paling kasihan mati di padang gurun. Tubuhnya yang sudah hancur. Di situ datang binatang-binatang buas yang datang makan. Dicabik-cabik seperti makan daging ayam atau makan daging babi, makan apa saja, dicabik-cabik. Ya. Tapi kalau kita mau dengar dan kita mau melakukan ini yang paling istimewa. Kanaan itu adalah milik kita. Susu dan madu itu adalah milik kita. Dengan tidak jemu-jemu. Saya berbicara dari mimbar untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu. Marilah kita baca ini firman. Kita berusaha merenungkan. Kita simpan di dalam hati yang teristimewa melakukannya. Apa saja yang engkau minta Tuhan kasih. Ya, saya senang sekali. Barusan saya ke Pacet bersama istri, dan saya bawa 2 orang. Dan orang ini kesempatan saya mau menginjil mereka di atas, di dalam perjalanan. Benar, saya menginjil, berangkat, pulang, saya menginjil. Tapi pada waktu itu, saya sampai di Pacet, saya duduk makan bakso. Pada waktu saya duduk makan bakso, yang tukang bakso itu datang kepada saya. Pak, barusan ini Bapak punya jemaat ada datang ke sini. Bersama siapa? Bersama istri, bersama anak, dan bersama orang tuanya datang. Saya senang. Karena kita sudah bisa keberkatan, kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi keluar semuanya yang ada orang tua bisa jadi berkat. Karena apa? Kita mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Minta apa saja pasti dikasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan saya bilang kepada orang jemaat itu saja yang datang. Kita semua ini saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan ini yang sudah diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita harus percaya. Ini firman Tuhan harus kita percaya. Kita senang kalau kita dengar ini firman Tuhan. Coba ayat 13 kita melihat. Ayatnya yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Bapa. Apa yang kita minta, Tuhan akan menjawab. Tuhan menjawab dan nama Tuhan dipermuliakan. Seperti kita sekarang ini disebut malaikat tanpa bersayap yang setiap hari memberikan makan kepada yatim, memberikan makan kepada janda-janda panti werda, yang memberikan makan orang-orang asing ada di pinggir jalan. Nama siapa yang dipermuliakan? Nama Tuhan. Oh, Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa ya.
bisa melakukan ini. Melalui siapa? Maka itu diberikan julukan GBI, Jemaat GBI Surya Kebenaran, jemaat tanpa malaikat tanpa bersayap. Ya kita senang. Yang ikut ambil bagian terus, puji Tuhan, saya itu disebut seperti ini. Yang belum bisa, ya kita minta sama Tuhan, Tuhan berkati kita, berkati kita. Mungkin ada yang sudah diberkati, yang belum bisa memberikan, hati yang belum bisa memberikan. Tuhan pakai saya juga, supaya melalui hidup saya, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hidup saya juga Tuhan, jangan yang lain saja, pakai hidup saya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada berapa banyak orang tidak mau dipakai hidupnya. Gak mau. Dia hanya mau dia punya diri saja. Minggu lalu saya mengatakan, orang kalau pikiran hatinya belum dirubah, pikirannya masih keduniawian, pikirannya masih sendiri untuk diri sendiri. Maka itu ada pepatah bahasa Mandarin, Nite wote, wote wote sute. Artinya apa? Engkau punya, saya punya. Kok bisa? Orang punya kok bisa saya ikut punya? Saya punya sendiri. Itu orang yang belum dirubah pikiran hatinya. Berapa banyak di luar, berapa banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Hidupnya tidak pernah mau dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ayo dong. Ya, pakai hidup ini. Saya percaya kalau hidup kita ini dipakai sama Tuhan. Dalam melayani, dalam penginjilan, dalam apapun tingkah laku yang kita berbuat. Itu orang lihat, waduh ini anak Tuhan. Ini jemaat malaikat Tuhan yang tanpa bersayap. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita ada syaratnya. Kita belajar dulu. Ya, satu perikop ini menceritakan tentang rumah Bapa. Kita baca dari rumah Bapa ini, saya akan baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sampai di sini dulu. Inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ingat hari kenaikan Tuhan Yesus. Umat Tuhan setiap tahun memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu hamba-hamba Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kita. Kita tahu kita sendiri juga jemaat-jemaat Tuhan sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia mati dan hari ketiga ya, dia bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Betul kan? Ya. Dan saat itu jemaat murid-murid Tuhan yang waktu itu dia sudah janjikan dia akan pertemukan mereka, dia akan ketemu, akan cari murid-murid itu. Dia pergi, ketemu kepada murid-murid. Sampai Thomas mengatakan, masa Tuhan sudah bangkit? Aku dah percaya. Kalau saya sendiri tidak melihat bukti bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Tuhan bangkit. Tuhan tampakkan diri. Thomas, ya, Thomas di situ baru percaya. Sehingga Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya. Tapi sudahlah. Thomas melihat dulu baru mau percaya. Ada berapa banyak murid-murid Tuhan, berapa banyak jemaat-jemaat Tuhan melihat dulu baru percaya. Tapi sudah melihat baru percaya, mari itu lupa lagi. Karena apa? Iblis bawakan lari lagi. Sudahlah, jangan percaya, jangan percaya. Melihat dulu baru percaya. Apalagi kalau tidak melihat percaya. Tapi Thomas melihat dulu baru percaya. Berapa banyak kita semua yang ada kepingin melihat, maka itu ada kesaksian.
Sehingga panggil saksi-saksi, semua yang datang, dari luar datang, bintang-bintang film datang, idol-idol datang, saksi. Wah, dengar, tapi yang dengar bukan dengar ini firman-Nya, tetapi melihat idolnya, melihat bintang-bintang filmnya. Pagi hari ini, kita harus percaya. Jangan kita mendengar kesaksian yang sudah nyata saja. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Kita semua telah mengalami kan pertolongan-pertolongan Tuhan. Betul Cicu ya? Pernah mengalami, Cicu ingat pada waktu itu. Aku derdek Pak. Gimana Pak? Kan tidak mungkin Pak. Mana bisa? Tapi Tuhan bisa pakai dengan cara apapun. Ya. Sehingga saat itu Tuhan pakai almarhum Bapak Karto menyelesaikan semua. Percaya kan? Percaya kan? Loh itu kan suami saya. Tapi kan selama itu bertahun-tahun. Mungkin berpuluh-puluh tahun. Nggak iso ma. Aku iki yopo ma. Nggak iso. Tapi pada waktu saat Tuhan jamah hatinya. Di situ dia bilang, ya langsung ajakan saya pergi. Keluarkan dana, kasih. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kan sudah mengalami pribadi lepas pribadi satu persatu. Maka itu jangan kita lupa kebaikan Tuhan. Semua yang ada di sini, pertolongan-pertolongan Tuhan sudah buat. Bukan bilang kita lihat lagi baru percaya. Kita sudah mengalami secara pribadi. Sekali lagi sudah mengalami secara pribadi. Gereja kita ini terus Tuhan buat terus. Saya tidak tahu Tuhan mau bawakan kemana. Saat ini jasmani dulu yang Tuhan buat. Jasmani dulu Tuhan buat. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan jangan jasmani. Iya betul. Saya siapkan jasmani dulu yang bagus. Kuat. Nanti baru Tuhan siapkan ini orang-orang semua yang ada. Ya. Tapi saya berdoa. Kita yang ada sekarang ini. Pertahankan. Jangan lihat beberapa kursi yang kosong. Lihat yang lain-lain. Jangan lihat. Ya. Kita melihat kebenaran. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini menceritakan bahwa Bapa waktu dia menampakkan diri kepada murid-murid sesudah dia bangkit. Sesudah itu dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Dan pada waktu dia naik ke surga, murid-murid itu gelisah. Murid-murid itu bingung. Mereka melihat mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat yang Bapa di surga itu lakukan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi waktu itu mereka melihat mujizatnya, tapi waktu Tuhan harus naik, mereka gelisah. Mereka bingung. Sehingga apa yang dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Mereka gelisah hati. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu gelisah. Kamu harus percaya. Karena apa? Bapa naik ke surga. Ya. Untuk apa? Menyediakan tempat untuk kita. Sekali lagi, untuk apa Bapa naik ke surga? Apakah dia sudah dulu dari surga kembali ke dunia, dunia dia kembali lagi ke surga? Begitu saja. Di surga dia enak-enak kembali, tidak. Di firman Tuhan mengatakan dia pergi ke surga. Dia pergi ke atas, menyiapkan semua yang terbaik untuk kita. Kurang baik apa? Kita ini di dunia sementara. Satu saat akan pulang. Nah kalau pulang, Bapa di surga sudah menyediakan tempat untuk kita. Mungkin saat ini dia sedang siapkan ini kapling yang ini untuk Eksan. Ini mobil yang ini untuk Eksan. Ini semua yang terbaik, sudah terbaik. Kita imani untuk di surga. Tapi bukan itu. Ya. Tetapi surga itu tidak bilang rumah, tidak menyiapkan mobil, tidak. Tapi surga kekekalan hanya di situ, hanya pujian, penyembahan, damai yang Tuhan berikan. Jadi di surga orang yang suka merokok bukan tempatnya di surga. Karena di surga itu tidak ada api. Api itu hanya ada di neraka. Betul kan?
Api itu hanya ada di neraka, di surga tidak ada. Kalau sampai saat ini jemaat Tuhan masih ada yang curi-curi rokok dan sudah dengar ini firman Tuhan, ingat nanti waktu pulang tidak ada tempat di atas. Gimana ada tempat di atas? Api tidak ada. Mau bakar apa? Rokok itu harus dibakar pakai api. Api tidak ada di sana. Api itu yang ada di neraka. Dibakar dengan api. Jadi enak kan mau merokok kalau kita ada di neraka kan tinggal ada api tinggal bakar. Tapi di surga itu udah ada. Jadi kalau ada di antara jemaat yang masih merokok, coba segera bertobat. Segera bertobat. Mungkin tidak enak ini. Tetapi inilah yang Tuhan mau. Segera bertobat. Nah kembali lagi. Jadi dia siapkan tempat itu dan dia berjanji ada satu saat dia akan sudah selesai dia siapkan itu. Ada satu saat dia akan kembali. Mungkin murid-murid pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, saya akan pergi. Ya, saya akan pergi dan satu saat saya akan kembali. Murid-murid bertanya, kapan Tuhan engkau datang? Ada tanda-tanda apa engkau datang? Kasih tahu dong, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita bersiap-siap. Jangan sampai Tuhan datang, kita tidak tahu. Kasih kita tanda. Tuhan bilang apa? Tanda-tanda pada waktu Tuhan mau datang. Ada terjadi kelaparan. Ada terjadi kesusahan. Gempa bumi di mana-mana. Ya. Peperangan di mana-mana. Suku melawan suku, bangsa melawan bangsa. Kejahatan demi kejahatan itu melimpah di dalam dunia ini. Itu tanda. Itu tanda Tuhan Yesus mau datang. Kenapa Tuhan harus izinkan kesukaran demi kesukaran? Atau kelaparan demi kelaparan? Atau kejahatan demi kejahatan? Atau gempa bumi di mana-mana? Kenapa Tuhan harus izinkan seperti itu? Supaya apa? Kita tahu. Terjadilah kesusahan. Kesusahan terjadi, kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, saya ini susah. Tuhan saya tolong. Saya sudah berusaha minta tolong kemana-mana. Saya sudah berusaha minta tolong kemana. Tidak bisa Tuhan. Sekarang saya mau datang tersungkur di bawah kakimu. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kita datang. Terjadi gempa bumi, tahu macam begini. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong. Selamatkan saya Tuhan. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Kita melihat di Turki. Di Suriah. Begitu terjadi gempa bumi 7,8. Ya. Rumah-rumah itu jatuh semua. Orang yang meninggal itu beribu-ribu orang. Coba kita lihat. Jangan sampai di Surabaya yang kena. Kita tidak bicara skop lain. Tapi ingat Bapak Ibu. BMKG Sidoarjo sudah beritahukan. Bahwa di Jawa Timur, ini udah main gila. Saya sudah kirim kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak baca. Ya. Di BMKG sudah ngomong. Jawa Timur mulai dari Pacitan terus sampai Mojokerto. Putar pokoknya Jawa Timur plus Surabaya. Akan terjadi banjir bandang, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi bla 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 bla. Semua terjadi. Saya sudah kirim kepada jemaat kemarin dulu, tidak tahu jemaat baca, tapi saya kirim kepada teman-teman saya yang lain. Dia ngomong, terima kasih Pak, ini info Pak. Ini perlu Pak. Terima kasih Pak, ini info Pak. Terima kasih, ini info Pak. Ini info. Tujuannya apa? Supaya kita berjaga-jaga, kita berdoa. Kalau sampai terjadi seperti di Turki, terjadi seperti di Suriah, terjadi di Surabaya macam begini, banjir datang. Bawa lari kita semua gimana? Terjadi sekarang kesusahan demi kesusahan. Saudara Alek khotbah kalau saya tidak salah 1 minggu yang lalu. Doa malam. Ambisi minyak pun sekarang sudah pakai sistem-sistem. Segala semua dibatasi.
Di luar itu begitu banyak orang susah. Ini adalah tanda. Di luar itu begitu banyak orang jahat. Itu tanda jahat. Ya, itu tanda. Saya barusan kerja pastori ini di sekolah minggu. Tukang itu saya panggil kepada dia. Sini kamu kerja. Oke Pak, kerja. Berapa? Borong. Tapi waktu itu dia mengingkari janji. Ya sudahlah, mengingkari saya tambah. Tapi endingnya Bapak Ibu, waktu dia kerja, borong yang ini lagi, dia ingkari lagi. Dan dia mulai kurang ajar. Wah, saya pikir orang ini kok kurang ajar sekali ya. Saya diam saja. Akhirnya ending, dia tinggalkan begitu saja. Langsung pasang dada seperti mau berkelahi sama saya. Ya saya diam. Saya diam saja, sudah. Sampai Andre bilang, Papa jangan pakai orang ini, Papa. Sudah Pak, Dailo Pak, jangan pakai. Ini orang jahat. Ya, tapi Tuhan izinkan kepada saya. Kemarin malam, Tuhan izinkan saya hubungi dia. Waktu saya hubungi dia dan dia lapor kepada saya. Pak, dia bilang, saya ini Pak ditegur Allah. Kenapa? Berapa saat yang lalu saya hampir jatuh dari lantai 3 Pak. Jatuh Pak, untung udah mati dia bilang. Untung udah mati, saya hampir sudah jatuh atau sudah. Untung udah mati. Tuhan masih tolong saya dia bilang. Habis itu, apalagi sesudah itu saya jalan Pak waktu pulang dari kerjaan di daerah Wonokromo, saya ditabrak sama mobil Panther. Saya tidak sadar Pak. Satu hari itu, satu malam saya tidak disadar, saya sudah ada di Keramanjangan. Rahang saya ini Pak putus. Gigi saya ini Pak habis. Ini Pak hancur Pak sampai dijahit. Kaki saya bengkok Pak dan lain-lain. Saya pikir Tuhan kenapa ya kau suruh sama saya. Padahal Andre sudah bilang jangan Pak, orang ini jahat. Jahat gak usah. Ya, tapi kita karena punya kasih. Punya apa? Ini adalah satu pelajaran. Dan saya bilang, dia bilang saya diizinkan cobaan. Saya bilang coba itu kamu ditegur. Kamu ditegur pertama dari lantai 3 jatuh. Ya, itu sudah ditegur. Tapi kau tidak bertobat. Ya. Kau jalan lagi, kena lagi sekarang kamu. Dia bilang, saya pikir saya mati sudah. Jadi sekarang saya tidak bisa kerja Pak. Hanya kerja sekarang, bisa kecil-kecilan. Uang yang saya kumpul semua itu habis. Pak, kenapa Bapak bel saya? Ya saya pikir mau ada kerjaan, itu pagar persis di depan mau perlu dicor sedikit. Ya tapi kau tidak bisa kerja, sudahlah. Udah Pak, saya kerja Pak. Saya mau datang kepada Bapak. Doakan saya, ampuni saya Pak. Mungkin saya ada salah sama Bapak. Saya bukan malaikat. Tapi inilah orang-orang jahat. Mungkin saya salah sama Bapak. Saya waktu itu akhirnya, tolong Pak doakan saya. Saya percaya Pak. Saya sudah tidak bisa ini Pak. Tolong lihat gigi saya ini merongos semua. Saya tidak tahu lagi uang habis berapa banyak. Karena dia itu tentang uang itu terlalu senang. Dan dia bilang, Pak, hari Senin saya kerja Pak, biar saya tidak bisa apa-apa. Saya gini, biar saya kerja saja Pak. Tolong Pak nanti Agus bantu saya. Mau bayar, tidak apa-apa. Yang penting saya datang kerja, Bapak doakan saya. Saya mau minta adakan satu pemberesan dengan Bapak. Nah kembali lagi, ada orang-orang jahat seperti ini. Maka itu saya ingatkan kepada kita. Ya, jangan kita berurusan dengan pekerjaan Tuhan. Jangan kita berurusan dengan hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, jangan kita mengusik orang yang diurapi. Apalagi orang itu yang senantiasa hidup di dalam kebenaran. Jangan. Karena dikatakan Roma 8 ayat 31b, tolong dikeluarkan. Roma 8 ayat 31b, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Kalau orang sudah di dalam Tuhan, apa ada hidup di dalam jalan Tuhan, siapa yang bisa melawan?
Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua 32, kita melihat ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya baginya kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Lanjut. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Lanjut terus. Nah itu dulu. Maka itu Bapak Ibu, kita butuh satu pengertian firman Tuhan. Karena saat-saat ini akhir zaman banyak sekali orang jahat. Ya. Banyak sekali orang jahat. Maka itu kadang orang-orang jahat, kita tahu dia jahat, kita tegur dia. Kadang kita tegur, ada orang yang mengerti firman, dia tahu, saya ini salah. Dia tahu. Tapi ada orang yang ditegur tidak mau. Marah dia tidak terima. Marah dia. Ya, saya banyak mengalami seperti itu. Yang berkasus, saya tahu bahwa ini ada terjadi begini. Saya mendapatkan satu mimpi. Saya ngomong, baru saya omong satu kata saja dia udah lawan. Omong satu kata udah lawan. Ya sudah saya diam. Tapi akhirnya, endingnya sekarang ini. Mereka mengalami kesusahan demi kesusahan, kesusahan demi kesusahan. Karena apa? Mereka melakukan yang salah. Ditegur, dinasihati, mereka tidak mau. Mereka marah. Apakah engkau Musa saja yang dipakai Tuhan? Saya ini Harun, saya ini cecemu Maryam tidak dipakai, kita juga dipakai dong. Bukan kamu saja. Karena apa? Satu pengertian firman yang kurang jelas. Maka itu pagi hari ini kita banyak belajar. Saya melihat berapa banyak orang yang ditegur, tidak mau. Dan sampai saat ini saya melihat, saya kasihan betul-betul. Kasihan, ini dulu saya sudah ngomong. Kenapa dulu kau udah ngomong kepada dia? Saya sudah ngomong, dia marah. Karena ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Dan sekarang terjadi seperti ini. Nah inilah yang dikatakan di luar kejahatan-kejahatan begitu banyak. Sehingga tadi malam orang ini, tukang ini. Pak, Senin saya datang Pak. Doakan saya Pak ya. Doakan saya Pak ya. Pak tolong Pak buka mulutnya merongos. Ini giginya habis. Doakan saya. Kaki saya udah bengkok Pak. Jadi gimana kamu kerja? Bisa Pak. Pelan-pelan Pak. Yang penting tidak berat. Tak kerja Pak. Bayar tidak bayar tidak apa-apa. Pokoknya saya dengan Bapak beres dulu. Saya dari lantai 3. Hampir mati. Saya jatuh dari lantai 3. Saya ditabrak sama mobil, saya tidak sadar selama 1 hari. Saya dibawakan di Keranmanjangan. Dokter mau operasi kiri, dada. Bawa pulang aja sudah sama saya. Tolong Pak, doakan saya. Disitulah saya mulai menginjil. Disitulah saya mulai berbicara. Saya katakan kepada dia, kalau engkau percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kau percaya, saya doakan. Tetapi kalau kau tidak percaya, saya tidak mungkin doa. Percuma, tidak terjadi. Percaya Pak, percaya Pak. Saya percaya, saya ikut Bapak sudah lama. Saya percaya Pak. Nah disitulah saya mulai masuk. Oke, Senin kamu datang. Saya datang Pak ya, datang. Kerjakan. Ya. Tetap bayar. Nah kembali lagi Bapak Ibu, banyak sekali itu tanda-tanda kejahatan-kejahatan. Maka itu Tuhan bilang apa? Ya, aku akan datang bersama dengan apa? Malaikat surga. Loh, luar biasa. Tuhan Yesus akan datang bersama malaikat surga. Kita melihat kembali lagi di dalam Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Tentang kedatangan Tuhan. Ini kan dia bilang, aku akan datang. Sudah siapkan semuanya, akan datang. Mungkin saat ini kalau kita berpikir yang dia siapkan rumah, dia siapkan jalan raya, dia siapkan apa semua untuk itu secara jasmani ya. Ya, mungkin sudah hampir finish. Ya, ini sudah mungkin sudah adakan pemeriksaan finish. Mungkin pembayaran semua sudah selesai dan sudah selesai dia akan datang. Ini waktunya.
Dan kita juga harus berjaga-jaga ya. Karena BMKG mengatakan Jawa Timur. Maka itu kalau tidak perlu kita pergi-pergi, Ibu Gembala sudah ngomong, kau lihat Mojokerto. Kalau ini terjadi gini, ini kali hati-hati. Ya tapi kalau kita mau jalan, ya jalan saja Ibu Gembala. Kemarin saya bicara sama Cak Lim. Dia sekarang Cak Lim itu dia buka di bawah khusus untuk berendam. Tempat eksekutif punya. Pak Herman pakai di sini, gini-gini. Dan waktu itu dia bicara sama saya kemarin. Dia katakan apa? Pak, waktu banjir bandang, 7 menit aja Pak. Orang sedang mandi di sini, 7 menit saja. Itu dari atas, 7 menit habis. Manusia mati 37, batu dari atas itu turun semua 7 menit saja. Saya bilang itu kuasa Tuhan. 7 menit selesai Pak, habis sudah. Ya ini saya bilang, karena apa? Karena dosa. Maka itu kamu jangan berbuat dosa. Iya. Saya punya ponaan. Dia pergi mandi. Ya. Di tempat, di daerah sana. 2 tahun yang lalu anaknya Pak Subianto. Sebentar saja itu air bandar datang. Selesai bawa dia pergi habis. Tidak ada lagi bandar. Ya. Tuhan punya cara. Itu Tuhan punya cara. Sebentar saja. Jadi kalau Tuhan mau ambil sama kita, sebentar saja diambil. Sebentar saja, Bapak Ibu. Dia mau ambil harta kita sebentar saja. Dia mau memberkati kita sebentar saja. Ya. Maka itu mari kita jemaat Surya Kebenaran. Saya tidak berbicara kepada yang di luar. Karena yang di luar punya gembala masing-masing. Ya. Ayo jemaat Surya Kebenaran, ayo. Saudara Alek waktu dia doa hari Kamis barusan ini. Tuhan, Bapak Gembala tidak minta jemaat yang banyak. Tidak kepingin jadi besar. Dia hanya kepingin supaya jemaat ini bertobat. Oh, saya disadarkan, betul juga ya. Memang saya tidak kepingin. Harus beribu-ribu. Jemaat beratus-ratus. Yang ada semua wong-wong soke. Tidak. Saya hanya kepingin kita ini bertobat. Satu kali Tuhan datang, kita sama-sama naik ke atas. Kita ketemu, lo Cicu juga ikut. Iya kan? Lo Ani juga ikut. San, sini San. Ayo kumpul. Iya. Jangan sampai kita tidak bertobat. Waktu datang, Tuhan kan bilang, coba kita baca. 31. Ayat 31. Matius 25 ayat 31. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Ini sudah jelas. Ini firman Tuhan, ini ya dan amin. Dan pasti terjadi. Sekali dia datang bersama dengan malaikat surga, dia akan kumpulkan kita semua. Seperti gembala memisahkan. Kamu ini domba ada di bagian sini. Ini kambing ada di bagian sini. Ini tengah-tengah, kambing dan domba ada di tengah-tengah. Loh, kambing dan domba ya kita injili terus. Kamu pilih mana? Pilih kambing? Monggo. Pilih domba? Monggo. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah memaksa. Maka itu saat ini saya juga tidak pernah memaksa. Karena saya tahu. Jangan kau paksa kepada mereka, Petrus. Gembalakan saja, jadilah contoh, jadilah teladan. Jangan kau paksa. Saya tidak pernah mau paksa sekarang. Saya biarkan saja. Kita yang mengerti firman, kita tahu. Jadi disitulah Tuhan sudah ngomong. Bahwa kamu ini. Ya, mana? Datang ini. Saya kan tahu saya punya anak-anak. Oh, ini dia punya kepahitan sama saya. Saya tahu. Dia punya kebencian sama saya. Saya tahu. Tapi kan saya tahu. Dia punya kepahitan, dia punya kebencian atau dia tidak suka sama saya. Mungkin saya salah. Saya perbaiki diri. Aduh, ampun saya Tuhan. Ampun saya Tuhan. Ya.
Saya berusaha perbaiki, saya jadilah teladan. Tapi kalau dia benci dan lain-lain, karena mungkin tidak suka, karena ditegur, dinasihati. Karena banyak orang, kalau pada waktu susah, ditegur, dinasihati kan bisa. Dia mau dengar. Tapi kalau dia sudah ada sedikit sayap. Kita jemaat surya kebenaran, jemaat yang malaikat tanpa bersayap. Kalau sudah ada sayap sedikit, sudah ada kekuatan sedikit, ditegur, dinasihati, kan gak mau. Marah kan? Betul. Tahu, bukan tidak tahu. Si orang gembala itu pasti diberikan marifat. Tahu. Oh, ini orang tak senang sama saya. Tetapi kan saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, saya salah atau... Tapi saya percaya kalau kita rohaninya bagus, kita tidak senang, kita tahu, wah ini setan pakai saya ini. Waduh, tidak bisa. Setan pakai saya punya pergumulan, tidak bisa, saya harus lawan, tidak bisa. Oh, gembala saya seperti begini. Masa kok saya buat macam begini? Tidak bisa. Maka itu Markus 12 ayat 24. Umatku binasa karena tidak mengerti firman. Tapi orang yang mengerti firman dan firman sudah menjadi darah daging di dalam kehidupan kita. Firman itu sudah jadi satu, artinya Yesus sudah jadi satu. Waktu kita punya seperti itu, kita tidak. Saya tidak mau. Ini setan kurang ajar. Apalagi dia mengerti firman. Dia tahu, wah dia begitu baik sama saya. Dia begitu perhatikan sama kami. Dia pertaruhkan segalanya semua. Ya. Dia pikir, kenapa saya harus balas seperti ini? Sehingga seperti minggu lalu dikatakan Fan Mian Ucing. Ya, arti Fan Mian Ucing langsung berbalik muka. Tidak berterima kasih, langsung berbalik muka. Itu karakter manusia. Tapi orang yang sudah dirubah, dia tahu. Kenapa saya harus berbuat seperti ini? Seperti apa yang dikatakan, kenapa kami harus salibkan Yesus? Kenapa kami bandingkan Yesus sejajarkan dengan Barabas? Pilatus, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Kenapa harus begini? Tapi memang Yesus sudah harus disalibkan. Kalau Yesus tidak salib, tidak mati, bocai, tidak ada guna kita percaya dia. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tahu, bukan tidak tahu. Tapi saya percaya, orang yang tahu, dan dia merasakan, oh tidak bisa, dia tidak bisa, saya harus kembali, tidak bisa. Ini salah. Salah pun pemimpin Bapak Ibu, dia berurusan sama Tuhan. Salah pun Bapak Ibu, dia berurusan sama Tuhan. Apalagi kalau dia tidak salah. Kan banyak di dalam bergereja. Surya kebenaran tidak. Di luar. Jangan pikir gereja-gereja besar-besar itu tidak mengalami. Itu mengalami. Tapi kalau gembalanya benar, ya sudah. Itu urusan sama Tuhan. Pun juga gembala tidak benar, urusan sama Tuhan. Kok enak gembala? Ya sudah, seperti itu aja. Kita dengar firman Tuhan. Saul itu kan tidak benar. Salah kan? Sampai Allah Tuhan pecatkan kepada dia. Tapi kita melihat Raja Daud yang mengerti firman. Dia tidak mau. Urusan dia tidak mau ini. Yang penting dia diurapi, saya tidak mau ganggu sama dia. Kesempatan untuk saya bunuh, saya tidak mau bunuh sama dia. Itu urusan, nanti Tuhan sendiri yang pecat sama dia. Benar kan? Tuhan pecat sama dia. Allah pecat sama Saul. Tapi Raja Daud ini melakukan karena dia mengerti kebenaran firman. Kembali lagi Bapak Ibu, berbicara tentang akhir zaman ini. Satu saat Tuhan datang. Mungkin dia berdiri di sini. Dia melihat. Dia udah tahu. Dia tidak usah dia lihat satu deret. Semua dia datang dia udah tahu. Ini yang mana, ini yang mana, ini yang mana. Dia udah tahu. Tahu sudah. Ya. Bukan tidak tahu, orang ini gimana, orang ini bagaimana, orang tahu, bukan tidak tahu Bapak Ibu. Tahu. Tuhan tidak segan-segan. Kamu kiri, kamu itu B. Ayo sini. Ini waktunya sudah. Tidak ada bilang kasih kesempatan 1 tahun lagi, kasih kesempatan 2 tahun lagi, kasih. Tidak, ini saatnya.
Aku sudah akan melakukan ini. Saya sudah berikan tanda bahwa akan terjadi. Ini. Ayo saat ini. Ayo kamu. Tolong Tuhan satu kali lagi tolong. Tidak bisa. Saat ini. Kiri. Ya. Pilih kasih dan tidak. Saat ini kiri. Kamu kanan. Kamu tengah-tengah. Kan Tuhan ada yang di tengah-tengah kan. Tidak panas, tidak dingin. Ini tengah-tengah. Tapi Tuhan tahu. Dia tidak panas, tidak dingin. Kebanyakan kemana? Ke kiri atau ke kanan. Tuhan itu tahu. Dan terjadilah pengangkatan. Tiba-tiba pengangkatan. Cicu. Shoot. Loh, bajunya Cicu. Loh tadi kan Cicu datang pakai baju hitam. Celana hitam. Kacamata. Loh ini mata yang baru dikasih lensa tertinggal semua. Naik semua. Loh Cicu naik. Haleluya, puji Tuhan. Ya apa? Di rumah tanya. Ya apa? Kenaikannya, pengangkatan iyo. Jadi apa? Mama pengangkatan. Loh awak kok udah di rumah kok ada sini. Berarti tinggal. Mama ikut pengangkatan. Itu contoh. Supaya kita sadar. Ini firman Tuhan dan pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kambing di bagian kiri, domba di bagian kanan. Ya, artinya apa? Kiri itu menceritakan kegelapan. Ya. Kanan itu menceritakan terang. Jadi tentu terang. Surga yang kekal itu ada milik. Ya. Maka itu pagi hari ini kita diberitahukan. Tidak omong berkat. Terus tekan tentang dosa. Apalagi akhir zaman. Terus tenang. Supaya apa? Jemaat Tuhan satu kali kelak. Ya, memang dibicarakan salib itu adalah orang dunia bilang kebodohan. Tetapi ini yang kita berbicara. Ini sekarang ini tentang dosa. Kalau kita bisa berpindah dari kegelapan pergi di terang. Waduh. Ini untuk selama-lamanya. Bahkan Pak, jangan omong surga dulu. Di dunia. Engkau akan diberkati di dunia dan di akhirat. Kalau kita ada di dalam kebenaran. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan tadi di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-4. Yohanes 14 ayatnya yang ke-4. Dan kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Kita jangan seperti Kristen Thomas. Mengikuti Tuhan, namanya saja Thomas. Itu sudah berarti muridnya Tuhan. Ikut Tuhan tapi tidak mengerti firman Tuhan. Tidak mengerti firman Tuhan. Ikut Tuhan mulai dari kecil sampai besar. Coba kita melihat di sini. Ya, ayat 5. Kami Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Berapa banyak murid-murid Tuhan tidak mengerti firman Tuhan. Sudah lama di dalam gereja tidak mengerti. Jadi saya waktu pergi hari Jumat itu. Saya berbicara kepada mereka. Mereka ini dari gereja-gereja tua. Ya, mereka. Tapi waktu saya ngomong, kamu pergi gereja, mereka tertawa. Mereka tertawa. Pergi. Ya ada yang pergi. Kalau ingat, kalau tidak. Tetapi di dalam perjalanan itu yang mereka berbicara keduniawian yang begitu mengental. Keluar kata-kata. Padahal orangnya baik. Baik orangnya. Tapi karena dia jauh daripada Tuhan, keluarkan kata-katanya kurang bagus. Dan saya katakan kepada yang satu, kamu pergi ke gereja. Ya kalau ada waktu kita pergi. Kalau tidak, ya tidak. Tapi jalan pagi tetap jalan, ya tetap jalan. Hari Minggu pagi tetap jalan, ya tetap jalan. Ke gereja, ya kalau ada waktu. Ya, saya berbicara sudah kepada mereka. Ayo, kamu mulai saat ini bertobat. Berusahalah. Saya tidak ngomong ada Zoom pagi, ada Zoom sore, ada doa malam, ada ini. Saya tidak. Kan dia gereja. Sudahlah, satu kali saja.
Satu kali saja kau datang. Datang, satu kali saja datang. Apa yang terjadi? Mereka tertawa. Jadi gimana? Dia bilang. Saya bilang, nanti kalau Tuhan kita Yesus Kristus datang, kamu ini tertinggal. Bukan saya menghakimi, tetapi memang kehidupan kamu ini orang baik. Baik sekali orangnya. Tetapi tidak mengerti firman Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengerti isi Alkitab. Jadi tidak mengerti isi Alkitab dan tidak melakukan, hidup jadi binasa. Kamu nanti akan tertinggal kalau kedatangan Tuhan Yesus. Kiamat ya? Tidak berbicara kiamat. Kamu akan tertinggal. Jadi tertinggal yang naik itu, naik masuk di dalam pesta anak domba Allah bersama dengan Tuhan. Ya. Dia naik bersama dengan Tuhan, masuk di dalam ke-12 ini, masuk di dalam pesta anak domba Allah. Yang tertinggal ini kemana? Ke antikris. Jadi antikris ada apa di sana? Ditanyakan kepada saya. Sudah, kita kalau susah kita masih teriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong. Tapi Tuhan sudah naik. Yang menguasai di sini, ini adalah kegelapan. Iblis yang menguasai. Kamu akan masuk dan saat itu juga dikatakan kesusahan sekarang, susah saat itu lebih berat lagi. Kalau kita susah kita masih teriak Tuhan Yesus. Sekarang sudah tidak bisa teriak Tuhan Yesus lagi. Nah inilah, waduh, mereka mulai mikir. Tapi di situ saya mulai saya masukkan. Jadi gimana untuk supaya kita ini bisa mendapatkan surga yang kekal? Yesus katakan kepada Thomas, kata Yesus kepadanya, ayat 6 tolong dikeluarkan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berbicara, akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan. Dia adalah jalan. Ya, kita berbicara tentang jalan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengangkat, dia percayakan, dan dia izinkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, 2 tahun. Sekarang sudah tinggal 1 tahun lagi masa pergantian. Selama 1 tahun lebih dipercayakan dia. Kita lihat dia membangunkan infrastruktur, jalan raya. Kita tidak usah berbicara Jakarta, Surabaya saja. Tidak usah Jakarta, Surabaya, Surabaya, Mojokerto. Saya kan senantiasa kalau ke Pacet kayak Surabaya, itu tol. Biasanya kita ikut mana? Jalan bawah, Krian. Macet jalan, Krian naik lagi. Wonosari, macet jalan. Jadi kadang kita harus tempuh 2 jam perjalanan. Kalau sudah macet kita putar ikut Sidoarjo 2,5 jam, kadang sampai 3 jam untuk pergi berendam saja. Tapi sekarang Presiden sudah membangun jalan tol dari Perak ini keluar, ini sudah tol. Masuk langsung kemana? Tol di Mojokerto. 1 jam 10 menit atau 1 jam seperempat kita sudah tiba di Pacet. Karena apa? Jalan. Jalan yang dibuat itu jalannya bagus. Cor semua. Jadi kecepatan mobil itu bagus. Kalau bannya bagus, lancar jalan. Kalau dulu kita ke Jakarta, kita tahu perjalanan 20 lebih jam. Mulai berangkat dari Surabaya, ikut Tuban terus sampai ke Jakarta. Ya, tidak tahu ikut mana. Tapi kita melihat sekarang 7 jam. Sudah sampai. Kecepatan 140 aja. Saya sudah 2 kali ke Jakarta. Kecepatan 140. 7 jam sudah sampai. Itu masih berhenti-berhenti di rest area. Karena apa? Yang dibuat itu jalan bagus. Tuhan bilang, akulah jalan. Kalau kita percaya kepada Tuhan untuk pergi ke surga, ke sana, ikut jalannya Tuhan. Dia itu adalah ikut jalannya Tuhan. Jalan itu bagus. Kereta api ya dari Surabaya dia berangkat ke
Jalan, terus jalan. Dia ketemu. Ketemu di mana? Mojokerto. Loh, Mojokerto. Ketemu kampungnya Cicu. Cicu terus yang saya ngomong. Terus kemana lagi? Jombang. Terus kemana? Shit. Dia kereta itu dia duduk di atas relnya. Kalau zaman dulu kita tahu kereta api. Mereka jalan di dalam relnya kurang begitu bagus. Pertama mulai jalan itu berat sekali. Berat mulai keluarkan jalan susah. Susah apa? Duit. Jadi susah. Tapi kalau sudah ada di dalam jalan yang sekarang sudah dibuat ini, sudah tidak ada teriak susah lagi. Langsung kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya pagar ini sekarang. Tuhan sudah izinkan. Apa? Relnya itu dipakai stainless. Semua pipa stainless. Mahal itu pipa. Duduk rodanya dikasih roda yang 10 cm. Dulu hanya 15 cm. Sekarang naik 10 cm nanti keluar. Dipasang di center baik-baik. Roda itu duduk di atas relnya. Tinggal suruh seorang shoot. Gak usah pakai itu lagi. Langsung shoot. Lari dia. Begitu berat loh pagarnya ini. Sampai tukang bilang, Pak saya tidak pernah ketemu pagar seperti ini. Mana ada plat tebal kayak gini. Pak jangan macam-macam Pak. Ini plat kapal Pak. Ini plat ini bukan plat made in di sini. Ini made in ini Jepang punya. Pada waktu kami dok kapal, kami ambil plat-plat yang ada potong-potong, kami ambil, kami sandblasting di situ. Pipa-pipa kami ambil dari untuk semua, kami sandblasting, kami pasang. Ini Pak. Coba Bapak lihat ada pipa, saya kasih tunjuk sama dia. Wah kok tebal sekali, tidak ada ini. Berat sekali, tapi sekarang karena dia duduk di rel yang benar. Enak larinya. Kalau kita jemaat Tuhan, duduk di rel yang benar, enak. Kita akan menemukan stasiun-stasiun. Apa yang Tuhan janjikan enak. Semua jalan dengan baik. Kalau kita ada di dalam relnya Tuhan. Tapi yang saat ini perlu kita pertanyakan. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita ini sekarang ada di dalam relnya Tuhan. Atau kita keluar dari relnya Tuhan. Coba kita melihat. Coba sekarang kita perlu renungkan. Kita sekarang ada di dalam relnya Tuhan atau kita keluar dari relnya Tuhan. Kita senantiasa melihat di TV. Kereta api terbalik. Karena apa? Keluar dari relnya Tuhan. Terbalik dan dia tidak bisa jalan lagi. Dan penumpang semua banyak yang celaka. Atau banyak diturunkan. Mereka mulai naik angkot, naik apa untuk pergi. Atau ada pertolongan kereta api lain yang datang. Karena dia keluar dari relnya Tuhan. Rel yang sudah dibuat. Dan rel yang sudah dibuat itu diukur semua. Diratakan. Seperti kemarin ini. Rel ini diukur, ditarik, benang, diukur semua. Dan kita melihat ini rel sudah bagus. Pagi hari ini. Saya hanya berdoa, Tuhan tolong jemaat Tuhan khusus saya dulu jadi contoh. Marilah ada di dalam relnya Tuhan. Ada di dalam kebenarannya Tuhan. Kita lakukan kebenaran ini. Berarti kita ini ada di dalam relnya Tuhan. Jangan sampai ada jahat di dalam kehidupan kita. Jangan ada pikiran yang syirik di dalam kehidupan kita. Itu pinggir. Kita jangan jadi manusia lama lagi. Kita sudah harus berbalik dari manusia baru. Bapak Ibu, jangan saya menyampaikan ini, oh ini terus yang disampaikan. Tetapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya tidak pernah menginginkan Tuhan kasih yang banyak. Supaya berkat banyak, kolekte banyak, perpuluhan banyak, semua banyak, gereja kaya. Tidak. Tuhan, apa yang kau berikan cukup. Yang paling penting sekarang jemaat Tuhan ini berubah, itu yang paling penting. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Tolong dikeluarkan.
Taatilah kepada pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Apa? Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Pemimpin itu punya tanggung jawab. Karena dia yang bertanggung jawab. Maka itu dia katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Hai pemimpin, mau ditaati, mau dihormati, mau ditunduki. Jadi contoh dulu, jadi teladan dulu. Kalau kita sebagai pemimpin hanya duit saja yang kita cari, duit saja yang kita cari, tidak jadi contoh, tidak jadi terang, mana orang bisa tunduk, masa orang bisa taat kepada kita? Ini mungkin agak keras. Tapi saya berusaha. Saya yang tidak sempurna, saya berusaha supaya saya jadi sempurna, supaya apa yang saya berbicara orang bisa mendengar. Karena saya jadi contoh, saya jadi teladan. Tapi kalau saya tidak jadi contoh, tidak jadi teladan, mana orang bisa dengar? Tapi kalau saya sudah jadi contoh, jadi teladan, masih orang tidak mau juga, ya sudah. Ethiopia katanya, kulitnya hitam, siapa yang bisa berubah? Tapi kalau Tuhan bilang manusia, hatinya itu bisa dirubah sama Tuhan. Kalau dia mau, Tuhan itu maha. Dia sanggup melakukan apa saja. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta kepada kita, dia adalah jalan. Ya, jalan. Ini pagar ini sudah dibikin jalan. Saya berpikir-pikir, Tuhan, kenapa kok beberapa saat ini yang kau suruh sama saya bikin jalan? Ya, ingat kita punya jalan di sini. Dulu miring kiri, miring kanan, banjir jalan. Tuhan bilang, ratakan jalan ini. Butuh banyak dana, tumpuk kiri, tumpuk kanan, timbun sini, ditarik benang supaya air itu bisa turun. Dibikin jalan. Oh, jadi Tuhan suruh ini bikin jalan dulu. Bagus ya Tuhan. Apalagi tiba-tiba Tuhan bilang, pagar ini genakan. Bikin betul dulu. Loh Tuhan untuk apa bikin kalau jiwanya gini? Tuhan bilang, ini kasih contoh dulu. Tuhan suruh bikin. Dana dari mana? Dah tahu. Ini dana ini dah keluar uang. Tapi selesai kerja. Kemarin habis selesai, dia sudah semua selesai. Saya angkat telepon. Namanya misalkan A, terima kasih loh. Ini semua sudah selesai. Tukang sudah selesai kerja. Sampai ganti lahir pun, saya mau ganti uang tidak. Dia bilang, semua sudah ditanggung sama si A. Tukang bilang, oke, terima kasih. Berapa yang saya harus bayar? Apa yang dia jawab sama saya? Sudah usah, aku buat ini untuk Tuhan, udah usah tuh. Waktu saya datang ke sini saja, susu ngomong itu saya sudah mendapatkan satu suara. Tuhan bilang lakukan ini. Sudah. Dah perlu sungguh ya, sudah. Oke, pakailah hidupmu ya. Jadi berkat susu doakan. Amin, saya doakan dia. Yang saya doakan satu, minta dulu kesehatan. Saya tidak minta dia kaya. Saya minta dulu, Tuhan tolong kasih dia kesehatan. Istri anak-anaknya, papa mamanya. Karena waktu itu dia bawa papanya. Saya doakan amin. Baru di sini saya bilang, Tuhan, engkau melihat Tuhan. Kau suruh saya bangun, sekarang dia sudah lakukan ini. Ini orang yang kau pakai. Kau ganti sama dia Tuhan. Saya hanya minta, bukan perintah. Kau ganti, karena kau katakan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan gantikan, amin. Sudah yang penting saya sudah lakukan. Tolong ya, ada kekurangan apa-apa omong. Mau perlu buat apa-apa, buat lagi. Kasih tahu sama saya kirim orang datang. Karena dia punya workshop, dia punya kerjaan-kerjaan banyak. Tukangnya bilang, saya sudah ikut. Bos saya ini sudah 10 tahun. Kerjanya tidak pernah putus-putus. Terus kerja. Tidak pernah putus. Saya berdoa supaya jemaat kita juga tidak pernah putus-putus kerja, diberkati, dan jadi orang yang rendah hati. Yang berbicara tentang rendah hati. Barusan saya ada kirim video. Seorang hamba Tuhan. Yang setiap malam saya kirim.
Itu pujian dia nyanyi. Sambil dia kasih video. Saya ke sana. Waktu saya ke sana, waktu saya antar baju. Kasih sama dia. Saya melihat. Saya lihat, rumahnya ya. Begini besar ya. Andre, kau lihat rumahnya ini Andre. Ya, begini besar. Lantai 3. Lebar kalau saya tidak salah 12. Panjang kalau saya tidak salah 30. Lantai 3. Rumahnya di atas dikasih gambar piano. Habis di sebelahnya lagi rumahnya lagi. Di sebelahnya lagi gereja begitu besar. Dia seorang anak satu. Waktu saya ngomong sama dia, apa yang dia katakan? Biasanya kalau gitu-gitu kan harus begini kan? Betul enggak? Hei, kamu udah tahu saya siapa? Saya bilang, Tuhan, Andre kau lihat ini, saya bilang. Inilah orang kalau rendah hati, takut akan Tuhan, Tuhan buat macam begini. Andre, kamu lihat ini Andre. Saya harus kasih tahu anak saya, kamu lihat ini Andre. Waktu saya ngomong sama dia, saya video. Ya, kamu punya rumah sampai begini, mana surat rumah kamu? Dia bilang, Om, surat itu ada simpan di berangkas. Oh, rumah kamu ini simpan di berangkas? Iya Om. Yang ini tengah-tengah, mana suratnya? Surat semua yang ada itu di berangkas semua. Oh, jadi tidak taruh di bank, tidak Om. Semua ini. Kamu bersyukur ya, terima kasih ya. Tuhan baik ya. Saya melihat kamu ini kok jadi orang kok rendah hati sekali. Om. Dan pada waktu itu saya video, saya cari tadi sudah kehapus. Pada waktu itu saya video, saya tunjukkan dia. Dia begini. Dia tunduk begini. Ya, Ini hari dia selesai ibadah, dia berangkat ke Toraja, dia ngajar. Dia pamit sama saya, Om, saya mungkin tidak bisa kasih musik, pujian, penyembahan yang seperti dikirimkan. Video itu saya tidak bisa Om, karena saya masuk ke desa Om, mengajar di sana. Mana ada orang seperti ini. Rumahnya di belakang jalan HR Muhammad. 30 meter mungkin jalan raya besar. Begitu besar, berapa dia punya satu kerendahan hati. Saya senantiasa berbicara kepada anak-anak saya. Jadi orang rendah hati, kamu rendah hati. Tidak boleh lihat atas, lihat saja di bawah. Harus berubah. Kembali lagi Bapak Ibu. Ya. Dikatakan, akulah jalan. Maka itu marilah kita ikut jalannya Tuhan. Kita ikut jalan Tuhan, inilah pelajaran-pelajaran ini yang kita hadapi. Belajar jadi orang untuk supaya mendapatkan surga. Tuhan bilang, tanpa aku, tanpa nama Yesus, tidak ada satu orang pun bisa naik ke surga. Tanpa nama Yesus. Jadi Tuhan itu adalah jalan. Tapi kita harus ikut jalannya Tuhan. Kehidupannya Tuhan bagaimana, dia kan selama 33 tahun setengah ada di dunia. Kita belajar bagaimana Tuhan itu. Dia penuh kasih. Kejahatan dia tidak balas dengan kejahatan, dia balas dengan kebaikan. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan seseorang. Kamu jadi orang tidak boleh jahat loh ya. Ingat loh ya. Kalau kau jahat, kau makan itu apa yang kau buat. Tidak boleh loh ya. Kamu harus jadi orang harus penuh kasih. Berbuatlah yang baik, taburlah yang baik. Nanti kau tabur, kau menuai, anakmu menuai, cucumu menuai. Tapi kalau kau tabur yang jahat, minggu lalu kita berbicara tentang tabur tuai. Kau tabur yang jahat, kau makan itu. 3 minggu yang lalu pada waktu saya berenang dengan Andre, saya berbicara dia. Andre, Papa pesan. Ingat ya, tidak boleh berbuat jahat sama orang. Tidak boleh menghina orang. Ya, berbuatlah yang baik. Apa yang bisa engkau buat? Orang jahat sama kau, kau jangan balas itu jahat. Kau balas dengan kebaikan. Itu hukum Tuhan. Coba kau lihat. Kau lihat ini tabur. Orang ini kan dia tabur jahat. Sekarang dia tuai ini jahat. Enak. Sekarang dia sedang tuai ini jahat. Enak. Dah enak toh. Maka itu saya bilang. Kita sudah ikut Tuhan. Berusaha.
Tadi malam selesai ibadah, kaum muda sudah semua selesai, dia punya om panggil sama dia. Ada di rumah sakit omnya lagi. Aduh, Masya Allah. Yang lalu sudah operasi, sekarang lagi pulang sakit lagi. Masuk lagi. Panggil lagi sama dia, Andre datang sini dulu. Bawa apa punya handuk, bawa ini, bawa ini. Anak sudah umur macam begini, masih disuruh. Tapi kan dia mau. Bukan puji loh, Papa tidak puji. Saya jahat apa? Saya kurang baik apa? Tapi disuruh, masih mau. Diambil semua, bawa. Ya, pergi ke sana, urus apa? Saya omong sama kakak saya, belum tentu anakmu kalau saya suruh mau. Belum tentu yang lain-lain, ponan-ponan disuruh mau. Tapi kenapa? Itu karena ajaran. Karena ajaran, belum tentu mau loh. Anak kaum muda mungkin dengar kesaksian daripada saudara Kesia. Kesia sedang sibuk, dia punya om panggil sama dia, Kes, antar apa sekarang pergi dokter. Dia lagi sibuk. Dia tinggalkan semua kerjaannya, dia pergi. Apanya sebenarnya kan bisa bawa mobil, tapi duduk di pinggir dia bawa. Sampai sana, dokter tunggu antri, dia tunggu. Coba saya bilang kena orang lain, lompat sudah. Aku sibuk loh, Daisa, om, segala, aku sibuk. Tapi dia tunggu sampai selesai. Saya monitor, mana Kesia? Kesia lagi antar apa? Oke, saya monitor. Apakah dia pulang dia ngeroeng, pulang dia marah? Tidak. Kalau Andre sudah tidak. Malah disuruh tidur di rumah sakit. Dia kan asuransi. Setiap hari asuransi itu dapat anggaran 600.000. Namanya apa? Cak beliau. Makan cuma-cuma. Makanan anggaran 600.000. Jadi panggil Andre, mari. Ya, request makanan apa. Seperti apa yang dikatakan Profesor Ivan. Request lagu. Ini request makanan. Nah kita belajar di situ. Makanya saya bilang, saya ngomong tidak boleh besar kepala. Segala sesuatu semua ini karena Tuhan. Karena apa? Karena ini ajaran. Ini ajaran, ini adalah didikan. Siapa kita yang hebat? Tidak ada. Kemarin pada waktu saya dengan Andre, dari mana ya? Kita pulang singgah di Jagalan. Waktu singgah di Jagalan, sampai di situ tiba-tiba waktu kita parkir mau beli lampu, ada taci di sebelah. Tolong beli kue. Andre langsung ambil. Saya pikir aneh ini. Saya kan spontanitas, ambil langsung kue. Kalau po hari ini kue. Baru selesai Andre bilang tunggu AI ya. Mungkin sudah langganan mungkin. Tunggu AI ya. Ya saya ke toko lampu dulu ya. Ya oh ya. Tante itu, AI itu, ya masih muda, mungkin ya dibawa Cinyo sedikit, juga dibawa jauh dari Cinyo. Dia rumah tangganya udah pecah, cerai. 3 anak, yang satu ikut papanya, tinggal di rangka 6. Saya pikir rangka 5 di tempat Alek, mau tak suruh Alek injili. Tinggal di rangka 6, kos-kosan. Yang sekarang dia punya mama, tinggal di jalan apa begitu. Jadi dia harus sekolahkan anaknya 2. Yang papanya tanggung jawab 1, mereka udah cerai. Yang ini harus sekolah ini 2. Yang satu ada di sekolah Betel, ada sekolah ini. Jemaat mana? Jemaat Ambengan. Ngomong-ngomong dia cerita dia punya susah. Saya ini harus biayai anak saya kos dan lain-lain. Jadi setiap hari pagi saya cuci baju dulu. Selesai saya cuci baju, saya mulai datang di Jagalan. Jual itu 1 bungkus keripik harga 20.000. Dapat untung 2.000. 1 hari bisa untung 10, jual 10 bungkus, 20 bungkus. Bisa dapat 50.000, dapat. Ini untuk apa? Makankan anak. Hidup saya ini susah. Kenapa ya Bapak Pendeta? Pertama dia belum tahu saya pendeta, dia cerita semua baru. Kenapa saya mungkin saya dapat suami salah ya. Saya susah ini hidup. Setiap hari saya kos, kadang terlambat bayar. Untung yang punya kos itu baik, tidak usir saya. Saya susah. Hidup ini saya susah. Waktu saya dengar bilang saya susah,
Dia bilang mungkin saya dapat suami salah seperti ini. Saya ingat anak saya. Saya ingat jemaat. Ya, kalian jangan sampai ketemu orang yang salah. Mungkin saya dapat suami salah. Sehingga saya susah, sekarang kami cerai. Jadi setiap hari hidup saya ini lontang-lanting di jagalan jual makanan. Saya melihat sesudah itu Andre datang, saya mau cabut uang, mau kasih, belum tersentuh hati. Ya, tapi sesudah itu selesai Andre datang, Andre langsung kasih dia uang. Saya tidak tahu lebih berapa yang kasihkan. Ya sudah, saya dah mau lihat lagi. Ya, saya berpikir-pikir, aduh, kasihan, doakan saya ya. Saya lagi berusaha supaya anak saya ini bisa sekolah. Pintar loh anak saya. Ayo mau lihat ya, cantik loh anak saya. Oh, mungkin saya berpikir-pikir Andre ini karena lihat cantik jadi pakai catering, coba dicek dulu. Siapa anaknya? Coba kita parani dulu. Cantik loh anak saya, dia mau masuk di kafe. Doakan ya supaya dia bisa masuk. Tapi uang dari mana? Nolongso saya. Cantik orangnya mamanya. Tapi sudah ada karuan-karuan. Aduh, dia bilang saya susah. Jadi setiap hari apa? Saya harus jalan kaki. Tiap hari saya harus jalan kaki. Aduh, saya berpikir sampai hidup seperti macam begini. Maka itu pagi hari ini mari dikatakan di situ. Akulah jalan dan kebenaran. Kalau kita tidak ada di dalam jalan, kita tidak akan temukan itu. Surga yang kekal. Tapi kalau kita ikut jalannya Tuhan, kehidupannya Tuhan, tingkah lakunya Tuhan, kita akan menempuh jalan itu. Diberkati di dunia dan diberkati di surga. Bersyukur Tuhan berikan. Dan gereja ini sekarang jalannya. Alek ngomong sama saya, Om, tentang jalan. Dia bilang ini jalan, ini tidak tahu dia omong, ini Tuhan punya rencana. Bikin dulu ini jalan, baru semua nanti. Ya, saya hanya punya iman bahwa Tuhan punya rencana. Gereja dulu digenakan semua, nanti jiwa-jiwanya. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jiwa-jiwa ini Tuhan. Bukan kirim yang kaya-kaya, tidak. Jiwa-jiwa ini digenakan dulu Tuhan. Untuk apa? Gedung bagus segala semua. Jiwanya tidak benar. Untuk apa? Marilah jiwa-jiwa ini. Tuhan rubah mereka. Tolong Tuhan. Tapi kalau kita keras hati kan tidak mungkin. Rubah mereka. Yang kedua dikatakan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup. Yohanes 10 ayat 10. Coba dikeluarkan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Dan membinasakan. Aku datang supaya mereka apa? Mempunyai hidup. Ya. Pencuri, siapa itu setan? Datang untuk membinasakan kita. Menghancurkan kita. Itu pencuri, itu setan. Maka itu jangan mau dengar suara setan. Kalau setan sudah bilang, kamu lihat ini, orang jahat, lawan dia. Hancurkan dia, itu setan. Tapi kalau Tuhan lain. Tuhan datang membawa kehidupan. Ini sama. Kalau kita diikut jalannya Tuhan, dia bawa kita di dalam kehidupan. Hidup sehat, hidup keberkatan, rumah tangga baik semua. Semua baik. Apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita cari? Kalau kita jalan di dalam Tuhan dengan benar, dia membawa hidup kita itu di dalam kehidupan yang bagus. Seperti Tuhan bilang, membawakan, coba kita melihat. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan dalam segala hal, sehat semua walafiat, rumah tangga hidup di dalam kelimpahan, bagus-bagus rukun, ekonomi juga mau pakai ada, semua ada. Hidup di dalam kelimpahan. Ya, Tuhan berikan semua. Tuhan berikan semua. Minggu depan saya ada saksi sama Bapak Ibu. Karena mau tidak mau saya harus saksi. Karena itu sudah nyata. Kalau saya diam-diam kan tidak mungkin. Tapi nanti minggu depan. Sekarang belum saya bicara. Nanti minggu depan saya akan saksi. Tidak usah saya saksi dan Bapak Ibu sendiri kan sudah melihat. Mulai bertanya-tanya kan. Ada apa ya? Ada apa-apa ya? Ya. Minggu depan, itu Tuhan buat itu.
Kenapa? Kita jalan di dalam jalan Tuhan. Perhatikan terus orang-orang sudah susah. Hidup itu penuh dengan kasih. Orang yang jahat kita tidak pernah mau balas dengan jahat. Kita senantiasa berdoa dengan ucapan syukur. Tuhan buat terus mujizat. Tuhan terus buat mujizat. Ini pagar sudah mujizat. Dan minggu depan nanti ada mujizat. Yang itu sudah jadi. Sudah 98%. 2% tidak. 98% sudah terjadi. Minggu depan. Ya. Itu mujizat Tuhan buat. Saya kepingin. Yang Tuhan buat mujizat itu terjadi untuk jemaat Tuhan. Saya kepingin. Sangat-sangat kepingin. Siapa tidak senang kalau anak-anak kita itu senang? Saya senang. Maka itu saya senantiasa ada di jalan Tuhan. Saya keras, saya strength terus. Kenapa? Saya kepingin. Saya kepingin. Tapi jangan sampai kita itu ke buntu itu jalan. Ke sini buntu, sana buntu, sini pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri. Tidak. Tetapi kita jalan di dalam jalannya Tuhan. Semua terbuka. Dan semua yang Tuhan berikan itu the best. Yang saya bilang minggu depan. Itu the best. Kaget juga saya. Apa yang tidak pernah pikir dengar adalah dalam hati Tuhan kasih. Kaget juga. Nanti Bapak Ibu lihat, loh Pak kok bisa begini? Saya tidak pernah kepingin seperti itu. Tapi Tuhan bilang, lakukan itu. Saya lakukan, selesai. Tidak usah susah payah. Maka itu apa yang dikatakan Mazmur 127. Ya, untuk mendapatkan makan dengan susah payah. Tapi Tuhan bilang, pada waktu tidur aku berikan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dikatakan di sini, kembali lagi tadi, akulah jalan. Ya, Yohanes 14 ayatnya ke-6. Dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Jadi kita harus, yang bisa membenarkan kita ini Yesus, yaitu firman. Kuduskan kita dalam kebenaran. Dan dia katakan firman-Mu adalah kebenaran. Yang saat ini saya sampaikan ini adalah kebenaran, bukan saya. Ya. Kalau kita sudah ada di dalam kebenaran Bapak Ibu, sudah tidak usah pusing. Tidak usah pusing. Nanti Bapak Ibu lihat. Hari lepas hari itu hidup. Orang boleh bilang kiri kanan. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran. Firman yang membenarkan kita. Kita akan melihat. Ya, kan sekarang kita kan masih hidup di dunia. Membutuhkan makan kan? Membutuhkan pakai kan? Membutuhkan ini kan semua. Pasti tadi saudara Ivon kan senang. Pasti Hengki bertanya. Fon, siapa yang kirim kasih sama kamu, Fon? Ya udah tahu, Feng. Ya, kan disuruh menghadap sama Ibu Gembala. Pasti kan dapat ini kan senang. Yang masih ada di dalam dunia, makan, minum disiapkan. Jadi Ivon sebentar, jangan sampai tidak ketemu Ibu Gembala. Jangan sampai Ibu Gembala berubah pikiran, habis kamu. Ya kan? Berubah pikiran, habis kamu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kebenaran itu yang bisa memerdekakan kita. Tidak ada yang bisa memerdekakan kita. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman. Kita akan akhiri di dalam ibadah ini. Biar firman Tuhan yang kita sudah dengar. Ini baru jam berapa ini? Jam 7 ya? Oh 8:30. Tapi baru 8:30. Kita tutup sudah kan 2:30. Ya, oke. Jadi kebenaran sudah kita dengar ya. Kalau saya percaya, saya minta pemusik singar. Kalau kita sudah dengar kebenaran dan kita lakukan. Seperti apa yang dikatakan. Apa yang engkau minta. Minggu depan yang saya bilang yang Tuhan buat sama saya tidak minta loh. Tapi Tuhan suruh sama saya tidak minta. Ini pagar ini saya tidak minta. Saya berpikir baru habis selesai ini bikin pagar lagi, uang 10 lebih juta, bagaimana ini? Tapi Tuhan bilang lakukan ini. Saya tidak minta. Tapi dia bilang apa yang engkau minta Tuhan berikan.
Yang untuk minggu depan, saya tidak minta, tetapi Tuhan bilang, engkau lakukan ini. Saya lakukan, saya ketemu itu, tong. Sudah selesai. Saya berharap firman Tuhan ini, semua untuk jemaat. Saya berharap